Halo guys, welcome back ke channel sama gue Jepilis. Jadi video kali ini gue bakal bahas gimana sih cara kita belajar berboncengan di jalan raya. Karena ada komen juga kalian banyak banget yang minta kok gimana caranya berboncengan di jalan raya. Oke, dan buat kalian juga yang punya request, punya pengen bikinin video apa, langsung kalian komennya di bawah ya guys ya. Dan request kalian yang terbanyak bakal gue bikinin videonya. Oke, tapi sebelum video ini mulai jangan lupa kalian like dan subscribe dulu, karena dengan kalian subscribe kalian udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga kalian siapkan teman-teman kalian supaya video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan buat kalian juga yang baru nemu channel ini, jangan lupa kalian mampir ke playlist gue, karena di playlist ini, di channel ini gue udah bahas semua cara belajar motor dari part 1 guys. Mulai dari belajar motor matic, belajar motor manual, belajar motor kopling, semuanya lengkap. Dan belajar mobilnya juga ada guys ya. Dan dari part 1 gue udah pernah bahas gimana sih cara kita nyalain motor, cara kita standar 2, semua tentang pengenalan mengenai motor udah pernah gue bahas di part 1 dan di part 2, part 3, dan selanjutnya gue udah pernah bahas gimana sih cara kita belajar keseimbangan, cara kita belajar di tanjakan, di turunan, di belokan, semuanya gue udah bahas lengkap. Oke, jangan lupa mampir ke playlist gue di belajar motor dari nol. Yuk langsung kita belajar motornya aja, dan kameramen langsung kita aja kita belajar ke jalan raya. Oke guys, kita akan belajar di jalan besar guys. Oke, nah ini kita pertama kali kita nyalakan dulu guys ya. Ini kita onin. Nah ini udah kita onin. Ini kita tunggu indikatornya sampai mati guys. Ini udah pernah gue jelaskan semuanya di part 1 guys. Oke, ini kita lalu tarik remnya, lalu kita starter. Nah ini kita semua harus tunggu si RPM sampai turun guys. Buat kalian yang belum nonton, dari part 1 udah pernah gue jelasin cara nyalain motor, cara standar 2, cara manasin dan segala macam. Oke, langsung kalian klik aja di atas. Oke, dan ini kita wajib pakai sarung tangan guys. Nah ini kita pakai sarung tangan ini fungsinya untuk kita tuh aman di jalan, di saat kita tuh berkendara guys. Oke, dan juga ini melindungi kita dari sinar matahari. Oke, dan ini sekarang kita akan gas ya guys ya. Oke, ini kita akan maju. Nah ini kita lihat dulu guys ya, kita lihat spion aman. Kalau misalkan kita mau berkendara, nah kita lalu gas. Ini pastikan kita posisinya ini di tengah ya guys ya. Karena kan kalau misalkan kita boncengan ini kan kita ada beban di belakang. Jadi kalau misalkan kita begitu mau memulai ini kita miring ke sini, nanti tuh akan motor tuh akan berat guys. Oke, jadi ini posisinya motornya harus benar-benar di tengah. Lalu kita gas pelan-pelan. Nah, lalu kita imbang. Si motor ini posisinya ini harus benar-benar seimbang di tengah guys. Oke, karena kalau misalkan kita berkendara sendiri dan boncengan itu berbeda guys. Oke, nah ini pastikan si posisinya ini dia tuh di tengah seperti ini guys. Nah ini kan kalau jalan ini kan dibagi menjadi 3 ya guys ya. Ada kiri, ada tengah, ada kanan. Nah itu tuh yang tengah dan kanan itu untuk jalur cepat guys. Jadi kalau misalkan kita mau berkendaranya ini pelan-pelan, ini kita berada di sebelah kiri aja guys. Oke, dan kalau misalkan kita ini kan posisinya sekarang 40 km, jangan ngebut-ngebutan guys. Kita maksimal di 50 sampai 60 km aja. Dan misalkan di depan nih, itu kan macet ya guys ya. Nah kita mau belok kiri, tengah atau ke kanan. Kalau misalkan kita mau berbelok ke kiri, kita posisinya ini di sebelah kiri guys. Oke, kalau misalkan kita mau lurus, posisinya di tengah. Kalau misalkan kita mau ke kanan, kita posisinya di sebelah kanan. Nah ini kita posisinya di sini aja guys. Oke, ini kita pelan-pelan kita rem menggunakan rem kiri ya guys ya. Jangan menggunakan rem kanan, karena akan terjadi slip guys. Nah ini kita pelan-pelan. Ini posisinya si motor ini harus di tengah guys. Jadi kalau misalkan kita mau berbelok nih ya, kayak kita kan mau menyalip seperti itu, ini posisinya ini harus motornya itu kita tuh pelan-pelan guys, seperti ini. Jangan kita main gini-gini guys. Kalau misalkan kita berbeloknya terlalu curam, terlalu patah, nanti si motornya nggak seimbang lalu akan jatuh guys. Oke, ini kita pelan-pelan. Nah ini kalau jalannya menurun, kita rem menggunakan rem kiri guys. Udah gitu kita gas lagi pelan-pelan ya guys ya. Oke, nah ini kan lajur ini kan pelan ya guys ya. Kita kalau misalkan mau ngeduluin, kita ke tengah. Nah, lalu kita posisinya pelan-pelan. Lalu kita gas lagi guys. Nah, kita kembali ke posisinya sebelah kiri guys. Nah, kita kalau misalkan berkendara di jalan seperti ini, kita kalau misalkan mau menyalip atau kita mau berkendara, kita pastikan di jalanan yang kosong guys. Kita cari jalan-jalan yang kosong seperti ini. Jangan kita diem di belakang mobil, karena itu berbahaya guys. Oke, nah ini kita kalau misalkan kita ngeliat angkot seperti di depan, kita harus wajib disalip ya guys ya. Karena kalau misalkan kita diem di belakang angkot, nanti tiba-tiba si angkotnya berhenti, ada penumpang yang bilang ke kiri, kita akan langsung ngerem mendadak guys. Dan itu untuk para pemula itu sangat berbahaya. Jadi kalau misalkan kalian belum bisa menyeimbangkan, kalau tiba-tiba angkot di depan berhenti, nanti kalian bakal kaget dan bisa nabrak langsung ke angkotnya guys. Oke, jadi ini kita gas pelan-pelan aja. Nah ini kalau misalkan ini kan di depan ada mobil ya guys ya. Ini jalan sebelah sini kosong, kita ke arah sini sedikit.
Nah, pastikan kalau misalkan kita mau berbelok ke kiri ke kanannya ini benar-benar posisinya ini kita seimbangkan motor guys. Oke, dan juga kita kalau bisa ya kita tuh bilang kalau ke penumpang kita, kalau misalkan kalian baru belajar dan belum bisa menyeimbangkan motor, si penumpangnya itu kalau bisa tuh jangan goyang-goyang guys, jangan posisinya itu ada di kanan atau di kiri. Nanti tuh kalau misalkan kalian nih kitanya yang berkendara udah posisinya ini udah di tengah ya. Nah, kalau misalkan yang diboncengnya itu ke kiri atau ke kanan, nanti si motor tuh akan miringnya ke kiri atau ke kanan guys, dan itu yang akan berakibat si motornya itu hilang keseimbangan dan bisa jatuh guys. Oke, nah tiba-tiba kan angkot seperti itu guys ya, jadi kita harus hati-hati, kita lurus aja. Oke guys, nah ini kita gas pelan-pelan. Nah ini kalau yang tengah ini kosong kita gas pelan-pelan. Nah lalu ini kita kalau misalkan mau berkendara, ini kan ada kiri ada kanan guys ya. Nah tapi yang kiri kan ini ada banyak yang parkir, jadi kita boleh ke sebelah sini guys. Oke, nah buat kalian juga kemarin yang nanya kalau misalkan kita mau menyalip, nah kita tuh boleh menyalip kalau misalkan yang kanannya ini jalurnya ini yang putus-putus guys. Tapi kalau misalkan jalurnya seperti ini tidak putus-putus, ini kita nggak boleh menyalip guys, karena itu akan melanggar rambu-rambu peraturan di jalan ya guys ya. Jadi kita harus taati peraturan yang ada. Oke, dan bisa ditilang polisi guys. Sayangnya kalau misalkan kita berkendara di jalan, kalau ditilang polisi kita harus bayar tilang, itu sayang duitnya guys. Oke, jadi kita lebih baik berkendaranya ini kita pelan-pelan aja, kita taati aturan. Nah ini kalau misalkan buat kalian juga nih kemarin yang nanyain kalau misalkan boncengan seperti ini kerasanya tuh kalau di jalan tuh pegel atau berat ke kanan atau ke kiri. Nah ini caranya guys ya, kalian itu posisinya ini harus benar-benar di tengah, dan si motornya ini posisikan benar-benar di tengah guys. Oke, harus benar-benar seimbang di tengah, jangan miring ke kiri atau miring ke kanan. Itu yang membuat si motor itu berat ke kiri atau ke kanan guys. Oke, nih kita rem, jangan terlalu dekat dengan motor atau mobil di depan guys. Nanti kalau misalkan mendadak kita bisa nabrak. Oke, nah kita posisinya di sini aja guys. Nah kalau misalkan kita mau mengerem, ini kan posisinya macet seperti ini. Nah banyak banget pemula yang salah tuh seperti ini guys. Kalian begitu narik rem, ini gasnya ini masih ditarik. Nah itu yang salah guys. Oke, itu akan menghabiskan si kapas koplingnya ya guys ya, si kopling ganda yang pada CVT motor kita. Jadi ini kita posisinya ini harus, kalau misalkan kita mau ngerem dari sebelah kiri, ini kita harus buang semua gasnya, lalu kita rem sebelah kiri guys. Lalu kalau misalkan kita mau maju lagi, kita remnya dilepas lalu kita gas kembali, seperti itu guys. Oke, jangan kita memaksakan kalau misalkan kita di depan gitu ya, kita mau ngerem, ini gasnya masih dipanteng, masih diisi gasnya, lalu kita tarik rem, itu sangat berbahaya guys ya. Itu ke motor kita akan merusak si CVT motor kita guys. Oke, jadi kita harus sayang ya guys ya sama motor kita. Oke, ini kita gas pelan-pelan. Nah ini kita posisinya di sini aja guys, karena di sebelah kanan itu agak sedikit macet ya guys ya, ini jalanannya. Oke, pastikan. Nah kalau misalkan kita di sini sebelah kanan kosong, kita boleh berkendara di sebelah sini guys. Oke, kita pelan-pelan aja. Nah biasanya nih kalau misalkan kalian nih yang kemarin juga nanyain kalau misalkan mau menyalip seperti ini, si motor itu tiba-tiba berat. Nah ini jangan langsung dihajar sekaligus guys. Oke, jadi kita posisinya seperti ini. Nah kita pelan-pelan, lalu kita ambil posisi ya guys ya. Kalau misalkan di depan kosong, kita baru boleh menyalip guys. Tapi kalau misalkan jalannya padat seperti ini, kita lebih baik nunggu aja guys. Oke, nunggu di belakang mobil truk ini ya guys ya. Oke, ini kita pelan-pelan aja. Nah ini kita lihat guys, kalau misalnya kita mau menyalip, biasakan menggunakan sen guys. Oke, kita menggunakan sen, lalu kita salip. Nah lalu kita kembali lagi ke jalur kiri guys, seperti itu guys. Kalau kalian mau menyalip ya guys ya, kalau misalkan di depannya itu kosong, yang sebelah kanan kita boleh menyalip guys. Kita gas pelan-pelan aja guys. Oke, nah hati-hati kalau misalkan ada motor dari sebelah kiri guys. Ini kita gas. Kini kita kalau berkendara di ini kan posisinya sore-sore guys ya. Kalau misalkan jalan seperti ini, kita 40 sampai 50 km udah cukup guys, nggak usah ngebut-ngebutan. Karena yang penting kita selamat sampai tujuan guys. Oke, dan pastikan ini motornya selalu dalam keadaan di tengah ya guys ya. Oke, jangan miring ke kanan atau ke kiri, itu yang akan berakibat si motor kita tuh nanti oleng dan jatuh guys.
Oke, nah ini kita gas. Hati-hati guys kalau misalkan banyak yang ngambil jalan seperti itu guys. Kita berkendara di sini aja. Kita pelan-pelan. Nah kalau misalkan kita mau, misalkan di depan nih kita mau mengerem, kita buang dulu gasnya ya guys ya. Ini urutannya, kita buang dulu gasnya, lalu kita tarik remnya. Dan kalau misalkan kita mau gas lagi, kita gas lagi. Remnya harus dilepas ya guys ya. Oke, ini rem kanan ini kita standby nggak apa-apa guys. Nah hati-hati guys. Nah kalau angkot tuh kadang seperti itu guys ya, tiba-tiba langsung nyonong ke kiri. Nah itu tuh kalau kita berada di belakang angkot tuh sangat berbahaya guys. Jadi kalau kita tuh harus hindari guys ya kalau misalkan kita berada di belakang angkot. Jadi kita harus langsung kalau misalkan ngeliat angkot, kita kalau bisa sebisa mungkin kita salip aja guys angkotnya ya. Oke, karena kan ya namanya mereka juga kan supir angkot juga kan mereka mengikuti penumpang ya guys ya. Kalau misalkan penumpangnya bilang ke kiri ya mereka pasti langsung berhenti ke sebelah kiri. Dan itu sebenarnya membahayakan ya guys ya kalau misalkan nggak ngasih sign nggak apa, tiba-tiba langsung ke kiri guys. Oke, nah ini kita di depan rem ya guys ya, rem menggunakan rem kiri. Ini pastikan gasnya ini benar-benar dilepas ya guys ya, nggak boleh digas. Oke, lalu kita gas lagi. Harus berlawanan ya guys ya. Kalau misalkan si gasnya digas, remnya dilepas. Kalau remnya ditarik, gasnya harus dilepas. Seperti itu guys. Nah kalau misalnya ada motor, kasih dulu aja motor lewat. Nah ini kita gas. Oke, pelan-pelan kalau ada yang nyebrang, kita kasih dulu aja guys. Kalau misalkan kitanya main nyerempet, nanti kalau misalkan belum bisa menyeimbangkan, itu bisa jatuh guys. Jadi kalau misalkan posisi seperti itu, kita posisikan si motornya ini harus kita tuh benar-benar bisa menguasai guys. Dan kalau misalkan kalian juga yang kemarin nanyain, kok kalau misalkan belum bisa menyeimbangkan tapi kalau harus nganterin dede atau nganterin orang penumpang di belakang ya guys ya, gimana caranya? Kalian harus belajar dulu di tempat sepi guys. Kalau misalkan kalian latihan di tempat sepi, belajar dulu keseimbangan motor. Kalau kalian udah bisa seimbang dengan motornya, kalian sendirian udah bisa menguasai motornya, kalian belajar di jalanan lurus dulu, gas rem, lalu kalian belajar belok, lalu kalian belajar tanjakan, turunan. Kalau kalian udah menguasai, baru kalian belajar ke jalan raya dan belajar boncengan guys. Karena kalau kita belajar boncengan itu harus kitanya tuh udah bisa menguasai motor. Setelah itu kalau misalkan ada beban di belakang kan itu jadi kitanya tuh bisa ya guys ya. Kalau misalkan kita baru bisa belajar, lalu kita belajar boncengan langsung bawa ke jalan raya, itu kita harus fokus ke jalan, belum lagi kita harus menyeimbangkan motor, belum lagi kita ada beban di belakang guys. Itu nanti kalian tuh bakal trauma ya, bakal capek gitu belajar motor tuh. Karena itu udah gue bikinin di playlist ya guys ya, di playlist belajar motor dari nol itu part-partnya itu step-stepnya udah pernah gue jelasin secara rinci guys. Jadi kalau misalkan kalian mau belajar, ikutin si step-stepnya, itu pasti bisa guys. Oke, mulai kalian dari cara ngegasnya gimana, harusnya gimana ngegasnya, lalu di part selanjutnya gimana sih cara kita menyeimbangkan motornya, lalu gimana sih cara kita belajar saat kita melewati jalan rusak, saat tanjakan, seperti itu guys. Semuanya udah gue bahas lengkap. Buat kalian yang belum nonton, langsung aja cek di playlist belajar motor dari nol guys. Dan juga ada di kalau misalkan kalian pengen belajar mobil gitu ya, gue juga udah bikinin guys. Pokoknya lengkap dari belajar motor matic, belajar motor manual, belajar motor kopling, semuanya ada. Dan belajar mobil pun ada guys. Semua udah gue bikinin. Oke, langsung aja kalian cek di playlist gue guys. Nah kalau misalkan kita ngelewatin seperti ini guys ya, ini kita macet, kita gas pelan-pelan ya guys ya. Oke, kita rem. Nah jangan terlalu dekat sama motor di depan guys. Oke, ini kita gas. Hati-hati kalau ada motor guys. Nah kita kembali lagi ke sebelah kiri guys. Lalu kita kalau misalkan mau menyalip di depan, kita dari sebelah sini. Nah kita kembali lagi ke sebelah kiri guys. Oke guys, nah ini kita pelan-pelan aja. Dan misalkan kita nih di depan, kita mau ke Indomaret misalkan ya guys ya, ini kita pasang sen ke kiri ya guys ya. Nah pastikan kita pasang sen dulu baru kita berhenti ya guys ya, jangan kita tiba-tiba belok kiri nggak pakai sen. Oke, nah setelah itu kita pastikan udah kosong, lihat spion, lalu kita berbelok ke sebelah kiri. Nah seperti itu guys. Oke, nah kalau misalkan udah berbelok, pastikan ini dimatikan ya guys ya, si lampu sennya. Oke, dan kalau misalkan kita mau mematikan motor, ini kita harus matikan motornya dulu, baru
turunkan standar ya guys ya. Kita nggak boleh menurunkan standar dulu baru mematikan si motornya, itu akan merusak si mesin motor kita. Oke, jadi ini kita harus matikan dulu, stepnya kita matikan. Nah setelah itu baru turunkan standarnya guys, baru kita parkir seperti itu guys ya. Oke, lalu kalian buat kalian yang mau belajar dimanapun tetap semangat, pasti bisa kok guys. Oke, buat kalian yang umur berapapun baru mau belajar itu pasti bisa guys. Oke, semangat terus. Oke guys, sekian dulu videonya. Semoga video bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau kalian punya pertanyaan, langsung kalian komen di bawah ya. Dan kalau kalian pengen request video apa, pengen dibikinin video apa, langsung kalian komen di bawah. Dan request kalian terbanyak bakal gue bikinin videonya. Dan buat kalian juga jangan lupa like dan subscribe dulu, karena dan kalian subscribe udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian supaya video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, see you next video. Bye bye.